Bapak Ibu hadirin, khususnya para peserta sumpah profesi perawat yang hadir saat ini, bisa menginformasikan kepada keluarganya untuk menyaksikan peristiwa ini melalui tayangan di channel YouTube Next TV. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara Sumpah Profesi tahun 2022 Selasa 29 November 2022 dimulai. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku, Ketua DPW PPNI Provinsi Maluku, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tua atau yang mewakili Ketua DPD PPNI Kota Tua, Ketua DPD PPNI Kabupaten Maluku Tenggara, memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Mars PPNI.
Disilahkan duduk. Ketua DPW PPNI, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku, Ketua Program Studi Keperawatan Tua, Ketua DPD Kota Tua, Ketua DPD Kabupaten Maluku Tenggara, disilahkan untuk mengambil tempat pada kursi yang telah ditentukan. Pembukaan sidang oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Maluku. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka pengambilan sumpah perawat vokasi lulusan program studi keperawatan Ilmu Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku, program studi keperawatan tual dan profesi ners yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa 29 November 2022, dibuka. Pembacaan surat keputusan kelulusan. Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Maluku nomor titik berganda 117 garis miring DPW PT PPNI garis miring SK garis miring K titik S garis miring angka Romawi 11 garis miring 2022 tentang penetapan peserta sumpah perawat DPW PPNI Provinsi Maluku. Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia menimbang bahwa dalam rangka penetapan peserta sumpah perawat perlu dikeluarkan surat keputusan mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. 2. Keputusan Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia nomor titik berganda 102 garis miring DPP titik PPNI garis miring SK garis miring K titik S garis miring angka Romawi 4 garis miring 2022 tentang pedoman sumpah perawat Indonesia Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Memperhatikan hasil rapat DPW PPNI Provinsi Maluku DPD Maluku Tenggara tanggal 22 November 2022 memutuskan menetapkan pengesahan nama peserta sumpah profesi. Ke-1, nama-nama sebagaimana tercantum di dalam lampiran surat keputusan ini sebagai peserta sumpah profesi. Kedua,
keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 28 November 2022. Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Maluku, Ketua Heri Jopleli, Sekretaris Samuel Termas. Cap tanda tangan. Lampiran keputusan Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Maluku nomor 117 garis miring DPW titik PPNI garis miring SK garis miring K titik S garis miring angka Romawi 11 garis miring 2022 tentang penetapan nama-nama sumpah profesi tahun 2022. 1. Agnesia Hetriani Sorseri, ahli media keperawatan. 69. Carolina Rotidara, ahli media keperawatan. Selanjutnya, Aisyah Renia, ahli media keperawatan. Delapan 89. Marta Musim, ahli media keperawatan. Untuk sumpah profesi nurse 1. Afifah Hamid Heliobin, sarjana keperawatan nurse. 2. Mary Anggraini, sarjana keperawatan nurse. Ketua DPW PPNI Heri Jopleli. Pelantikan lulusan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku. Masing-masing perwakilan dari peserta sumpah profesi disilahkan untuk mengambil tempat. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku disilakan mengambil tempat. Kami ulangi, Ketua DPW PPNI
Sebelum saya mengambil sumpah dan janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah dan janji? Saya mohon untuk yang di belakang juga yang ambil sumpah, walaupun yang di depan turut menjawab, ya. Oke. Apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah dan janji? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Mundur sedikit. Bapak-Ibu yang disilakan mengambil tempat. Saya ulangi, sebelum saya mengambil sumpah dan janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah dan janji? Diambil sumpah dan janji dengan cara agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap pengembangan profesi dan organisasi profesi keperawatan dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia demi tercapainya masyarakat yang sehat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan pula oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Manusia hanya dapat mengetahui pada kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara-saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersembunyi di dalam hati saudara-saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya, ikutilah apa yang saya bacakan kata demi kata. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Yang beragama Kristen Protestan, Kristen Katolik, saya berjanji. Satu, semuanya. Satu, saya akan membaktikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan, tanpa membeda-bedakan kesukuan, kebangsaan, keagamaan, jenis kelamin, golongan, aliran politik, dan kedudukan sosial. Dua, saya akan menghormati setiap hidup insani sepanjang daur kehidupannya. Tiga, saya akan mempertahankan dan menjunjung tinggi martabat profesi keperawatan dengan terus mengembangkan ilmu keperawatan. Empat, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui
karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai perawat, kecuali jika diminta keterangan untuk proses hukum. 5. Saya akan senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat. 6. Saya akan membina kerjasama sebaik-baiknya dengan tenaga kesehatan dan pihak lain dalam pemberian pelayanan kesehatan. 7. Saya akan tetap memberikan penghormatan yang selayaknya terhadap guru dan pembimbing saya. Saya ikrarkan sumpah janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. Terima kasih. Pengukuhan sumpah perawat oleh masing-masing rohaniawan. Ikutilah kata-kata saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi bahwa sesungguhnya sumpah dan ucapan yang saya ucapkan ini adalah benar dan akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa dan negara. Sekian. Saudara yang beragama Kristen Protestan yang telah diambil sumpah, ulangilah kata-kata dengan memohonkan kekuatan kuasa Allah, dengan memohonkan kuasa-kuasaan Allah dalam Yesus Kristus, dengan pengendalian Roh Kudus, maka sumpah dan janji yang telah saya ikrarkan akan dilaksanakan dengan penuh kerendahan hati dan rasa tanggung jawab, menyadari kelemahan, maka saya memohonkan kekuatan kuasa Allah untuk melaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pada waktu. Semoga Allah yang menghidupkan tetap memberkati kami. Amin. Yang beragama Katolik, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita mengangkat hati kepada Tuhan Allah kita untuk memohon rahmat-Nya bagi saudara-saudari yang baru saja mengucap sumpah jabatan. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, pandanglah dengan rela akan saudara-saudari kami ini
yang sejak hari ini memulai jabatannya dalam sumpah profesi dalam kesehatan teristimewa untuk menunaikan tugasnya di bidang kesehatan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, perkenankanlah memberikan berkat dan bantuanmu kepada saudara-saudara kami ini. Semoga mereka dapat mengamalkan pengetahuan dan keahliannya untuk melaksanakan tugasnya dengan tulus ikhlas dan jujur, dengan semangat pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih, sama seperti Yesus Kristus, Juru Selamat dan Guru kami, yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi semua orang. Allah yang Maha Pengasih, dengarkanlah sumpah saudara-saudari kami dan berkatilah niatnya yang lurus untuk mengabdi kesejahteraan masyarakat kami sebagai seorang petugas yang pertama-tama bertekun di hati. Perkenankanlah kesanggupan mereka, karena tanpa usaha mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Semoga Tuhan memberkati, melindungi, dan membimbing saudara-saudari dengan rahmat-Nya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pengambilan surat pernyataan telah mengucapkan sumpah perawat. Masing-masing agama, perwakilan agama disilahkan untuk mengambil tempat. Kami mohon untuk Ketua DPW PNI untuk menandatangani naskah sumpah disaksikan oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku. Selanjutnya, perwakilan harus disilahkan untuk menandatangani surat pernyataan yang telah mengucapkan sumpah perawat.
perwakilan masing-masing agama, dan perwakilan peserta sumpah profesi serta rohaniawan disilahkan kembali ke tempat. Ketua DPW PPNI disilahkan kembali ke tempat. Hadirin, kita masuki penyematan tim PPNI dan penyerahan buku kode etik. Untuk itu kepada perwakilan perawat yang telah diambil sumpah, dimohon untuk langsung naik. Penyematan tim PPNI akan dipasangkan oleh Ketua DPW PPNI Provinsi Maluku, sekaligus menyerahkan buku kode etik. Perwakilan perawat dan Ketua PPNI Provinsi Maluku disilakan kembali ke tempat. Sambutan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Maluku kepada Bapak Heri Jotleli disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku, dengan hormat saya sapa Bapak Hairudin Rasako SKM Menkes. Yang kami hormati Kepala Dinas Kabupaten Maluku Tenggara atau yang mewakili yang berkenan hadir hari ini. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual atau yang mewakili yang berkenan hadir di saat ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati Ketua Program Studi Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tual dan seluruh jajarannya. Selamat untuk penyelenggaraan kegiatan wisuda dan sumpah hari ini. Yang kami hormati Ketua DPD PPNI
Kota Tual, dan hari ini diwakili oleh Nurse Ita. Yang kami hormati Ketua DPD Maluku Tenggara yang diwakili oleh Sekretaris, ya Ibu, seluruh pengurus DPD dan DPD Kota Tual dan DPD Maluku Tenggara yang kami hormati, yang kami hormati para rohaniawan, Pak Pastor, Pak Ustadz, Ibu Pendeta, yang kami hormati para dosen dan seluruh sivitas akademika program studi keperawatan di Tual, Bapak Ibu undangan, dan sangat berbahagia rekan-rekan perawat yang baru saja diwisuda dan mengambil sumpah, juga teman-teman perawat yang mengambil sumpah melalui daring. Hari ini istimewa, ada yang luring hari ini dan ada juga yang daring, tersebar di Maluku, ada dari Aru, Kota Ambon, dan juga sekitarnya. Kami mengucapkan selamat untuk teman-teman yang baru saja mengambil sumpah hari ini. Saya ingin mengundang kita semua untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan dan pimpinan tuntunannya sehingga kita semua ada di tempat ini dalam keadaan baik, dalam rangka menghadiri sebuah acara yang luar biasa, acara sumpah profesi dan juga vokasi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan yang hadir di saat ini, perlu saya sampaikan bahwa DPW PPNI Provinsi Maluku memang paling utama mencanangkan sebuah program yang paling utama, yaitu program nasional, yaitu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Dan kalau hari ini kita baru saja mengikuti acara wisuda dan sumpah, itu berarti sebuah proses pendidikan telah berlangsung. Dan saya mengambil sedikit kata-kata dari perwakilan wisuda tadi bahwa sesungguhnya pendidikan itu tidak terhenti di hari ini atau setelah wisuda atau pengambilan sumpah, tapi masih terus berlangsung. Karena memang betul tanggung jawab untuk menjadi seorang perawat profesional tentunya harus terus membangun pengetahuannya, baik secara formal maupun informal. Teman-teman baru saja menyelesaikan sebuah pendidikan formal di level D3 dan saya percaya bahwa ilmu pengetahuan yang ada tentunya sudah mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian, perlu lagi mendapatkan pengetahuan yang terus menerus. Artinya bahwa kita harus learning by doing. Sambil bekerja kita terus belajar. PPNI Nasional selalu membuka peluang untuk bagaimana perawat di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuannya lewat seminar gratis. Selama pandemi COVID, PPNI lewat Bapena melakukan seminar gratis setiap hari, dan sampai hari ini dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Saya harapkan kegiatan-kegiatan ini mendapat respon baik dari teman-teman perawat sehingga pengetahuan kita terus bertumbuh, dan kalau pengetahuan kita bertumbuh tentunya kita mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tantangan bagi perawat semakin luas dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pun semakin bertambah, dan oleh karena itu maka perawat memang harus meningkatkan pengetahuannya sehingga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan pelayanan keperawatan di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap teman-teman yang
saat ini hadir bisa terus juga bisa melanjutkan pendidikannya dan terus bisa berjuang untuk melakukan apa yang terbaik untuk masa depannya lewat pelayanan keperawatan. Sumpah hari ini merupakan sebuah kewenangan Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan mengamanatkan untuk perawat itu harus mengambil sumpah dalam melakukan seluruh tindakan-tindakan keperawatan. Dan oleh karena itu maka di dalam Peraturan Menteri Nomor 29 tahun 2019 juga mengamanatkan tentang pelaksanaan undang-undang itu, digariskan di sana bahwa perawat harus bisa mengambil sumpah. Dan kalau kita lihat prosesi pengambilan sumpah berbeda dengan sumpah-sumpah yang profesi yang lain. Setelah saya mengambil sumpah dan kemudian tokoh agama kemudian mengambil juga sumpah untuk saudara. Artinya bahwa sumpah yang dilakukan ini bukan asal saja atau sebuah rutinitas, tapi ini adalah sebuah keseriusan di mana semua orang yang mengambil sumpah hari ini tentunya dia langsung berhadapan dengan Tuhannya untuk bisa melakukan pelayanan yang terbaik di masyarakat. Pertumbuhan perawat di Maluku sampai hari ini cukup tinggi. Saya mencatat kurang lebih ada 7 prodi keperawatan di Maluku dan bisa saja menghasilkan kurang lebih 700 sampai 1000 perawat per tahun. Dan ini jumlah yang cukup tinggi. Sampai hari ini PPNI terus mendorong perawat untuk bisa mendapatkan lapangan kerja. Kita tahu bahwa peluang penyerapan lapangan kerja di pemerintah sebagai PNS itu pun sampai hari ini penyerapannya sangat sedikit, kurang lebih hanya mencapai 10%. Dan oleh karena itu maka teman-teman perawat juga perlu bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya, sehingga program-program nasional PPNI terkait dengan perawat mandiri, membuka klinik keperawatan mandiri itu pun bisa direspon. Saya baru saja hari ini mendapat informasi salah satu teman dari Maluku Tengah telah membuka praktek mandirinya dan mengharapkan untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman perawat yang lain untuk melaksanakan kegiatan praktek mandiri, dan saya pikir ini sebuah peluang yang baik. Saya mencoba untuk benchmark di beberapa tempat termasuk di Makassar, itu juga seorang perawat muda yang sudah mempunyai omset miliaran dengan membuka perawat mandiri. Artinya apa? Bahwa bekerja di institusi, apakah rumah sakit, apakah klinik pemerintah, itu bukan tujuan satu-satunya bagi perawat, masih banyak peluang. Kami juga sementara berusaha untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, untuk bagaimana bisa mengembangkan yang namanya perawat desa. Dan perawat desa ini oleh kebijakan nasional telah dilakukan MOU dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan oleh karena itu saat ini kita akan disampaikan ke pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk bisa merespon teman-teman untuk bisa menjadi perawat di desanya. Mudah-mudahan ini merupakan sebuah peluang baru. Selain perawat mandiri, kemudian perawat desa bisa menyerap tenaga kerja keperawatan yang cukup tinggi ya tersalur di tempat pekerjaan. Selain itu masih banyak peluang sesungguhnya bagi perawat untuk bekerja. Yang menjadi catatan penting adalah bagaimana perawat itu bisa meningkatkan kualitas. Saya kira demikian sambutan saya untuk mengakhiri sambutan saya hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Hairudin dan juga bagi Pak Luki dalam penyelenggaraan proses pendidikan bagi perawat. Semoga output ini betul-betul bisa bermanfaat. Saya juga mohon dari tempat ini untuk Pak Kepala Dinas baik di tingkat kabupaten dan juga di kota untuk bisa dapat memanfaatkan teman-teman kita yang
sudah menyelesaikan studi ini, sehingga mereka juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Masih banyak proses yang mereka harus lalui, dan apabila mereka harus memproses praktek mandiri atau perawat desa, mohon ada Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dewan Perwakilan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Maluku, yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan DPD Kabupaten Kota Tual, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, saya sapa akrab Pak Tibrani Wer. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tual, saya sapa Pak Sulaiman Rumbah. Yang saya hormati para rohaniawan, baik dari Kristen Protestan, Kristen Katolik dan Islam, dan yang berbahagia alumni yang hari ini diangkat sumpah, baik yang ikut secara luring maupun secara daring, baik yang program studi keperawatan Tual maupun profesi nurse yang ikut secara daring, saya sapa dari ruangan ini. Mudah-mudahan tadi dapat mengikuti sumpah profesi dan sumpah perawat, dapat mengikutinya dengan baik. Dan yang saya hormati pula, saya lupa, dari DPD Maluku Tenggara dan Kota Tual yang hadir sebagai bendahara maupun anggota yang hadir pada kesempatan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Baik, sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada sore hari ini menjelang maghrib kita masih diberi khususnya kesehatan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, insya Allah Tuhan yang Maha Esa selalu memberi rahmat dan hidayah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sore hari ini terkait dengan sumpah profesi, baik itu sebagai perawat maupun sebagai profesi, baik yang ikut luring dan daring, ini merupakan sebuah amanah. Jadi bukan saja sebagai seremonial untuk melaksanakan sumpah ini, tapi ini amanah dari
undang-undang yang betul-betul dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan sistem pendidikan nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait dengan kesehatan. Kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, khususnya pasal 44 ayat 2 dan 3, ya, di mana disebutkan di situ untuk semua tenaga kesehatan, ya, namanya tenaga kesehatan wajib mengikuti sumpah profesi, dengan imbalannya atau maknanya adalah untuk mendapat surat tanda registrasi. Itu kuncinya di situ, ya, ini perlu saya sampaikan. Nah, beberapa alumni yang tidak ikut sumpah profesi itu tidak bisa berbuat apa-apa, baik itu untuk kenaikan pangkat, untuk mau lanjut pendidikan, terbengkalai dengan surat tanda registrasi. Nah, perlu saya informasi yang lulus di bawah tahun 2012, ulang, para alumni yang lulus di bawah tahun 2012 itu pas bertepatan dengan uji kompetensi. Nah, hari ini yang ikut ada sebagian yang belum hukum, ada sebagian yang sudah. Makanya pada kesempatan ini melalui Ketua DPW Provinsi Maluku itu diadakan langsung untuk sumpah, baik sumpah keperawatan maupun dengan profesinya. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya alumni-alumni kita yang belum melaksanakan sumpah profesi tolong segera diinformasi. Karena kenapa? Saya tahu Maluku Tenggara Raya banyak sekali yang di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dan bermasalah kesehatan, sehingga banyak mereka yang tidak sempat untuk mengikuti sumpah profesi sebagai satu syarat untuk mendapatkan surat tanda registrasi. Itu perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, selain kita punya sumpah profesi, otomatis uji kompetensi juga harus selesai, artinya harus lulus. Nah, itu yang kita akan dapat surat tanda registrasi. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sumpah profesi ini bukan seremonial, tapi amanah dari undang-undang untuk kita tenaga kesehatan wajib mengikuti sumpah profesi. Berikutnya saya sampaikan terkait dengan tantangan. Sudah diwisuda hari tadi, sudah diangkat sumpah sore tadi ini. Tantangan ke depan cuma ada dua. Yang pertama adalah era globalisasi, artinya dokter yang sekolah di luar negeri, di luar Indonesia, mereka datang ke Indonesia setelah selesai pendidikan, mereka wajib uji kompetensi di Indonesia. Ingat itu ya. Jadi kita punya anak-anak, keluarga kita yang ikut pendidikan di luar negeri untuk profesi kedokteran, pulang di Indonesia harus uji kompetensi. Nah, di era globalisasi ini, itu pertukaran antara tenaga-tenaga kesehatan yang ada di daerah, istilahnya di negara-negara Asia bahkan Eropa, akan masuk ke Indonesia
sampai ke Provinsi Maluku. Itu era globalisasi. Demikian juga kita sebaliknya, ya, yang sampai saat ini kontribusi untuk ke luar negeri cuma baru 2, itu jurusan keperawatan sama jurusan kebidanan. Untuk Provinsi Maluku, khusus Poltekkes Kemenkes Maluku yang punya 8 program studi, belum ada satupun yang kita kontribusi ke luar negeri, ya, sampai saat ini belum ada satupun yang ke luar negeri. Kalaupun ada satu orang dari perawat, itu dia tes sendiri, itu di Jepang. Nah, begitu dia lolos, dia kirim dia punya sertifikat kepada Poltekkes, ya. Itu satu orang yang saya dapat langsung dengan sertifikat, itu di Jepang. Nah, sampai hari ini program transformasi kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dengan 6 pilar, yang kelima itu adalah sumber daya manusia kesehatan, khususnya tenaga kesehatan. Nah, ini yang menjadi kendala sampai saat ini di era globalisasi, ya. Jadi masuk keluarnya tenaga kesehatan, baik itu keluar dari Indonesia maupun yang datang ke Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku, ya. Era yang kedua yaitu era apa? Era elektro, nah itu, ya. Era namanya era kita ini sekarang ini semua melalui telekomunikasi. Jadi betul-betul era legitimasi ini untuk kita punya informasi terkait teknologi ini yang menjadi tantangan ke depan. Mungkin nanti kita tidak akan bekerja di kantor lagi. Kita sudah pengalaman, sudah evaluasi selama COVID-19, itu semua kerja di rumah dan ini berhasil. Nah, ini Menpan RB, ya, akan mengevaluasi pelaksanaan perkantoran untuk kinerja di mana saja berada, baik di fasilitas kesehatan maupun sebagai administrasi di perkantoran. Ini akan menuju ke sana. Jadi koordinasi untuk IT ini kepanjangan dari P3K. Bisa? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apanya? Siapa yang bisa? Pegawai pemerintah dengan apa? Kerja dengan perjanjian kinerja, bukan kerja, dengan perjanjian kinerja. Nah, tanggal 2 sampai tanggal 3 ini tes seluruh Indonesia, berapa ribu yang akan direkrutmen dengan program presiden kita, ya, program Jokowi, untuk mengangkat tenaga-tenaga honorer yang bekerja di seluruh instansi, khususnya untuk Kementerian Kesehatan. Itu kita punya peluang sama sekali. Peluang yang kedua yaitu kita punya, pasti sudah tahu, terkait dengan Nusantara Sehat. Itu peluang kita. Makanya saya harapkan tolong yang di mana saja berada, tolong ikut program Nusantara Sehat. Artinya kalau kita sudah ikut program Nusantara Sehat, otomatis untuk nanti kita mau calon pegawai negeri sipil untuk tes nanti, itu sudah lebih mudah bila kita ikut secara regional atau secara reguler untuk ikut sebagai calon pegawai negeri sipil, ya. Nah, itu yang kedua tentang dengan Nusantara Sehat. Yang ketiga terkait dengan penugasan khusus, ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, penugasan khusus ini program yang dilaksanakan tahun 2021 yang namanya program afirmasi
pendidikan tenaga kesehatan. Prosesnya itu direkrutmen dari daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan dengan daerah masalah kesehatan. Nah, di situ direkrut putra-putra desa atau putra di wilayah puskesmas, diambil untuk mengikuti program pendidikan kesehatan apa saja, baik kedokteran, baik untuk pendidikan fakultas kesehatan masyarakat, di mana data itu diambil dari puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten kota untuk penempatan tenaga-tenaga yang kurang di daerah DPTK dengan bermasalah kesehatan tadi. Itu langsung ambil dari putra daerah. Evaluasi dari Nusantara Sehat itu kebanyakan anak daerah, ya, kalau bekerja di dia pun daerah itu semangat juangnya tinggi, ya. Nah, dengan demikian program penugasan khusus ini atau program Padinakes akan masuk di seluruh Indonesia. Tahun 2021 yang paling terbanyak adalah Provinsi Maluku dengan jumlah 9 para alumni. Jadi mulai dari 0 tahun di 2022 ini, mulai dari 0 tahun. Permasalahannya, ya, ini perlu saya sampaikan, permasalahannya adalah terkait dengan pembayaran gaji di kabupaten kota. Itu yang menjadi masalah. Program sudah jalan, yang menjadi masalah adalah jika mereka selesai, siapa yang mau dibayar? Pasti pemerintah kabupaten kota yang akan bayar. Nah, ini ada nanti kolaborasi antara Mendagri dengan Kemenkes berhubungan dengan tenaga kesehatan yang sudah disiap di masing-masing dia punya daerah, akan diberikan anggaran dari Mendagri. Itu yang nanti akan ditindaklanjut. Itu yang perlu saya sampaikan kepada alumni, baik yang ikut secara luring maupun yang sementara ikut secara daring. Itulah peluang yang perlu saya sampaikan, ya. Jadi saya di sini sebagai direktur untuk program studi keperawatan tual, ya, yang telah berhasil menciptakan atau meluluskan 169, ya, lulusan pada hari ini, sekaligus mengangkat sumpah. Jadi saya atas nama direktur menyampaikan selamat atas keberhasilan para alumni yang telah diwisudahkan tadi pagi dan disumpah pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian sudah bekerja keras selama mengikuti proses pendidikan, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bukan sampai di sini saja, masih ada yang ditindaklanjuti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau petang. Salam. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tual kepada Bapak Soleman Rumra, Ahli Madya Kesehatan Lingkungan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama-tama
kami sampaikan permintaan maaf dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual. Beliau tidak sempat hadir pada kesempatan karena ada tugas yang lebih penting bertepatan dengan kegiatannya di sini, sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk mewakili beliau untuk memberikan sambutan. Untuk itu izinkanlah kami untuk membacakan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual dalam rangka angkat sumpah perawat lulusan Diploma 3 Program Studi Keperawatan Tual Poltekkes Kemenkes Maluku tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku, yang kami hormati Senat Prodi Keperawatan Tual, yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Maluku, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat menghadiri acara angkat sumpah perawat lulusan Diploma 3 Program Studi Keperawatan Tual Poltekkes Kemenkes Maluku tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara semua yang sudah diambil sumpah profesi hari ini, yang siap mengabdikan profesi kepada bangsa, negara, dan daerah yang tercinta ini. Dalam memberikan pelayanan keperawatan, maka tenaga keperawatan harus memiliki 3 persyaratan, termasuk juga dalam persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu pertama, seorang perawat harus mengikuti ujian kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Kedua, seorang perawat harus terdaftar atau terregistrasi dalam organisasi profesi PPNI untuk kemudian direkomendasikan untuk mendapatkan surat tanda registrasi atau yang disebut dengan STR. Dan yang ketiga, seorang perawat harus memiliki lisensi atau izin yang dibuktikan dengan surat izin praktek atau yang disebut dengan SIP. Ini tahap yang harus dilalui oleh tenaga perawat untuk dapat bekerja di fasilitas kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas dan Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi perizinan rumah sakit, telah ditetapkan standar ketenagaan kesehatan di puskesmas dan di rumah sakit. Adapun ketenagaan kesehatan yang ada di Kota Tual masih sangat kurang. Dengan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan adalah 415, yang diantaranya 113 adalah tenaga perawat. Mohon maaf, sekali lagi kami sampaikan buat adik-adik yang baru saja diambil sumpah bahwa ada peluang yang sangat besar di Kota Tual, bahwa dari 415 nakes yang kita butuhkan di Kota Tual, 113 adalah dari tenaga perawat. Ini adalah peluang. Untuk itu pesan saya kepada adik-adik perawat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi dan profesional serta berperan aktif membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan baik klinis maupun masalah kesehatan masyarakat. Sebab bangsa ini termasuk kita yang ada di Kota Tual saat ini menghadapi masalah bukan saja penyakit menular tetapi juga penyakit
tidak menular. Tak lupa juga saya menyampaikan terima kasih kepada Poltekkes, Kemenkes Maluku, Prodi Keperawatan Tual atas kontribusi dan peran sertanya dalam mencetak tenaga kesehatan demi mensukseskan jalannya program pemerintah di bidang kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, M. Suban Labetubun. Terima kasih. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara diwakili Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku Tenggara kepada Bapak Dr. Andes Tibrani Weyar, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya dapat kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Beliau pada kesempatan ini tidak berkesempatan hadir untuk acara ini karena beliau sementara berada di luar daerah melaksanakan tugas kedinasan. Dan beliau mewakilkan kepada kami selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara untuk menghadiri acara ini sekaligus membacakan sambutan beliau. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Yang kami hormati Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku. Yang kami hormati Ketua DPW PPNI Maluku. Yang kami hormati Ketua DPD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Rohaniawan. Yang kami hormati Ketua Program Studi Diploma 3 Keperawatan Tual. Yang kami hormati Sivitas Akademik Politeknik Keperawatan Tual. Yang kami hormati Panitia Penyelenggara. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan, adik-adik wisudawan angkat sumpah perawat beserta keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Alhamdulillah, puji syukur kita naikkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu pada acara yang berbahagia, yakni angkat sumpah perawat vokasional lulusan program studi Diploma 3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, era globalisasi dan keterbukaan informasi yang masuk ke Indonesia telah membuat tuntutan-tuntutan baru di segala sektor, tidak terkecuali dalam sektor pelayanan kesehatan. Bila tidak
ingin terlintas gelombang kemajuan zaman, maka setiap sektor mesti memenuhi standar-standar tertentu yang secara otomatis muncul seiring dengan datangnya gelombang globalisasi. Demikian juga dengan dunia kesehatan. Bila kita tidak ingin menjadi penonton di panggung percaturan pelayanan kesehatan di negeri sendiri, maka kita mesti siap dengan segenap agenda pembangunan kualitas pelayanan kesehatan dengan berbasis teknologi informasi. Dan untuk menyikapi setiap perkembangan dimaksud, maka dibutuhkan tenaga-tenaga kesehatan yang mampu berdaya saing serta memiliki kapasitas, integritas dan loyalitas dengan orientasi, serta adik-adik yang baru saja mengangkat sumpah perawat yang berbahagia. Melalui media massa, semakin sering kita mendapat informasi berbagai hal terkait dengan permasalahan hukum peminat di bidang kesehatan. Sebaliknya, institusi pendidikan yang tidak memiliki komitmen terhadap lulusan atau hanya mementingkan bisnis semata dapat dipastikan akan tergulung oleh arus kemajuan zaman. Sesuai dengan hal tersebut, maka setiap tenaga kesehatan diharuskan memiliki kompetensi fungsional sesuai dengan basic pendidikan masing-masing jenjang pendidikan kesehatan. Mulai dari diploma 3, S1, profesi, bahkan sampai pada S2. Hal ini untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan. Selain itu juga untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh masing-masing tenaga kesehatan. Adik-adik ahli madya keperawatan yang berbahagia, pertama, tentu saja kami mengucapkan selamat kepada saudara semua. Saudara-saudara telah menyelesaikan tahun akademik dengan baik sehingga telah sampai pada tahapan pengambilan sumpah perawat ini. Acara pada sore hari tadi ini menandakan bahwa saudara-saudara telah siap untuk menyumbang tanggung jawab sebagai seorang tenaga ahli madya keperawatan dan juga tetap siap berkompetisi di dunia kerja, khususnya lingkup kesehatan. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga, para orang tua. Bisa kita saksikan sekarang bahwa pengorbanan ibu bapak saudara semua bukanlah sebuah pengorbanan yang sia-sia. Di hadapan kita berjajar anak bangsa yang siap mengabdikan profesinya kepada bangsa dan negara. Pelaksanaan angkat sumpah perawat ini merupakan awal dari perjalanan saudara-saudara sekalian dalam kapasitas sebagai seorang tenaga ahli madya keperawatan. Perlu kami ingatkan bahwa ketika saudara selesai melaksanakan sumpah perawat, maka beban kemanusiaan sudah terletak pada pundak saudara dalam profesi sebagai seorang tenaga perawat, dan suatu ketika harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya, dengan penuh rasa sukacita serta syukur yang sangat mendalam, maka atas nama seluruh jajaran insan kesehatan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan dunia kesehatan. Demikian sambutan yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada adik-adik ahli madya keperawatan. Mudah-mudahan apa yang tengah kita lakukan hari ini akan memberikan manfaat pada diri kita, keluarga, daerah, dan juga kepada bangsa dan negara tercinta, serta senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian
Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Langgur 29 November 2022, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Dr. K. Notanubon MKes. Pembacaan doa dipimpin Ustadz Yahya Rahan Yamtel SE, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Tualdi, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, izinkanlah saya untuk membacakan doa secara Islam, bagi agama lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada malam yang berbahagia ini kami semua berkumpul di tempat ini, ya Allah, ya Rabb, dalam rangkaian acara pengambilan sumpah profesi wisudawan wisudawati studi keperawatan Tuhan. Untuk itu, ya Allah, ya Rabb, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu, ya Rabb, kebaikan yang terkandung di dalam pada hari ini, yaitu kebaikan berupa keberkahan dan petunjuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, Engkau maha kaya dan maha alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu, ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, ya Rahman, anugerahkanlah kepada kami, khususnya mereka para wisudawan wisudawati yang baru beberapa saat yang lalu mengambil sumpah sebagai profesi, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga mereka berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha mengabulkan, kabulkanlah doa dan permohonan kami, ya Allah. Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPW PPNI selaku pimpinan sidang menutup sidang pengambilan sumpah perawat. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka pengambilan sumpah perawat vokasi lulusan program studi keperawatan ilmu keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku, program studi keperawatan Tual dan profesi nurse yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa 29 November 2022, dinyatakan ditutup. Ketua DPW PPNI Provinsi Maluku, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku, Ketua Program Studi Keperawatan Tua,
Sekretaris DPD Kabupaten Maluku Tenggara, dan yang mewakili Ketua DPD PPNI Kota Tual disilahkan meninggalkan podium dan bergabung bersama perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Sumpah Profesi Perawat Program Studi Keperawatan Tual Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Maluku tahun 2022. Selanjutnya, Bapak Ibu Panitia mohon untuk segera mengatur posisi untuk pengambilan foto bersama. Bapak Ibu Panitia yang ada di belakang mohon untuk bisa mengatur posisi dalam sesi foto bersama. Sambil mempersiapkan sesi foto bersama, kami mengucapkan selamat untuk 160 perawat yang hari ini diambil sumpah sebagai perawat vokasional dan nurse. Mohon lebih dipercepat lagi. Posisinya sama seperti yang tadi. Kami mengundang Bapak Jatlelis selaku Ketua DPW PPNI, Bapak Direktur, Bapak Kaprodi yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual maupun Kabupaten, Ibu Sekretaris DPD PPNI Kabupaten Maluku Tenggara, dan anggota PPNI yang ada. Disilakan untuk bisa mengambil tempat, untuk bisa mohon penambahan kursinya lagi. Silahkan Ibu berdua bisa ikut sesi foto bersama, silahkan Ibu. Ya, untuk perawat lulusan tahun 2022 silahkan untuk bisa mengambil posisi. Ini sesi terakhir untuk gelombang pertama, siap-siap. Seterusnya untuk grup kedua.
disilahkan untuk bisa mengambil tempat. Mohon dipercepat. Selanjutnya dari lulusan yang tahun-tahun sebelumnya, silahkan untuk bisa mengambil tempat, dapat bergabung dengan kelompok yang grup yang ketiga. Selanjutnya grup kebaya putih, silakan bergabung untuk bisa mengambil sesi foto bersama. Mungkin bisa dipercepat langkahnya. Grup terakhir, silakan untuk bisa mengambil bagian dalam sesi foto bersama. Baik, kloter yang paling terakhir untuk yang pria, silahkan mengambil bagian.
Baik, terima kasih. Demikian sesi foto bersama di acara Sumpah Profesi kita di saat ini. Terima kasih.